Selamat pagi Bu, selamat pagi Dek. Hari ini saya akan lakukan pemeriksaan neurologis pada bayi adik ini. Sebelumnya dengan bayi adik siapa? Bayi adik Johnson. Baik. Sebelum kita mulai, sebaiknya saya menanyakan ini kepada Ibu, apakah Ibu berkenan apabila saya melakukan pemeriksaan ini mungkin kurang nyaman dan sedikit kurang nyaman dan sedikit canggung pada bayinya dan juga ibunya. Apakah Ibu bersedia? Adalah observasi tingkat kesadaran dari bayi adik Johnson ini. Di sini adik Johnsonnya terlihat merengek-rengek, aktif bergerak. Oke, sabar ya Dek, pemirsanya cuma sebentar kok ya. Kemudian kita akan melihat, isi ya Dek, saya buka dulu. Isi ya Dek, saya buka selimutnya. Kita akan menilai postur dan penampilan yang kita perhatikan dari segi kakinya, dari sudut bahunya, badannya. Kita pertama-tama akan melakukan pemeriksaan kepala. Kita akan pastikan observasi kepalanya dan kita bandingkan dengan orang tuanya sendiri. Dan kita juga bisa tanyakan kepada orang tuanya apabila dibutuhkan. Bayi ini tidak menunjukkan hidrosefali, mikrosefali, makrosefali. Selanjutnya saya akan lakukan palpasi frontal anteriornya. Pada usia 1 hingga 2 tahun, saya belum menutup, dan pada usia 8 bulan dan bayi di Johnson ini sudah sekitar 8 bulan, frontalnya posteriornya sudah seharusnya menutup. Di sini saya periksa, sudah saya tidak dapat meraba, sehingga saya dapat, saya masih bisa dapat merabanya sedikit. Oke. Ini sebentar lagi dia akan kemudian kita mengukur lingkaran kepalanya. Tadi sebelum kita observasi bentukan kepalanya seperti apa, sekarang kita akan mengukur dari frontalis hingga occipitalis. Kita ukur dan bandingkan badan yang harus kurva sesuai umurnya 36 cm. Kemudian kita akan menghitungnya berdasarkan kurva. Kemudian seperti pada pemeriksaan orang dewasa, kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya tonus dan juga refleks dari otot tendon adik Johnson ini. Kita mulai dengan biceps kanan terlebih dahulu. Kita perhatikan tonusnya. Oke, kemudian pada yang patella. Kemudian ke Achilles. Siap ya. Oke, kemudian kita pegang pergelangan bayi secara perlahan, secara gentle. Kita berikan tekanan gaya yang cukup, yang minim untuk menarik bayi supaya dia bisa sampai dia duduk. Kita akan lihat respons traksinya. Sedemikian, kita biarkan lagi, lepaskan kembali ke posisi supinasi atau terlentang. Kemudian kita akan mengangkat si bayi, menaruhkan tangan pada dada, dan pada dada formasi kita perhatikan refleks dari bayi ini sendiri. Ini pemeriksaan suspens ventral. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Babinski. Kita akan gores. Kita akan mulai dari tumit. Pegang kakinya, bukan di dada kakinya tapi di lengan bawahnya. Dari tumit ke atas, dan mata karpal seperti huruf C. Kita perhatikan apabila refleksnya ke belakang, ini merupakan refleks patologis Babinski. Tapi apabila ke depan, ini merupakan refleks fisiologis. Perhatikan kedua kakinya. Oke, kemudian kita lakukan refleks Moro. Siap Dek. Selanjutnya dengan tangan kanan, tangan kiri. Pastikan kita sudah fiksasi bayi dalam posisi yang baik, dalam posisi yang aman, dan mendekati kasur supaya tidak jatuh. Kita angkat sedikit, kemudian lepaskan tangan kiri supaya kita bisa lihat apabila bayi tercengang-cengang untuk berusaha menarik atau berusaha menyeimbangkan dirinya sendiri dengan membuka lengannya ekstensi, maka refleks Moronya dianggap positif, yaitu normal. Pastikan saat jatuh pas dilepas itu secara mendadak, tapi kita masih fiksasi tangan kanan pada punggung bayi. Kemudian kita melakukan refleks sisap dengan cara mengusap pada pipi bayi dan bisa apabila ada refleks sisap atau menggunakan pacifier. Kemudian kita melakukan refleks tongkat leher. Kita membalikkan kepalanya. Misalnya kita baliknya ke kiri, maka tangan berlawanan akan melipat ekspresi dan yang kiri akan menghadap ke sisi kiri. Itu pun juga yang di kanan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks bawah. Mirip Babinski tadi, namun apabila kita melakukan rangsangan pada tumit bayi, maka yang perlu kita perhatikan adalah bayi akan menarik atau melakukan fleksi pada tungkai pada kaki dan juga melakukan fleksi juga pada tungkainya supaya menjauh dari rangsangan yang tadi saya lakukan. Kita pisahkan pada keduanya. Apabila bayi tidak dapat merasakannya berarti tidak memiliki refleks withdrawal, tidak. Ini merupakan tanda patologis.
Mulai kita melakukan pemeriksaan meluruskan leher. Ini akan kita konsultasi badan saraf utama kepala pada bayi yang terlentang. Kita lihat apabila dia dapat meluruskan ini merupakan refleks yang positif. Kemudian kita melakukan refleks pinggang, di mana kita akan memberikan tekanan yang ringan pada telapak tangan, kita akan memberikan tekanan yang ringan pada palmar, dan kita akan lihat apabila ada tangan refleks ya, di mana dia akan menggenggam jari pemeriksa. Apabila positif ini merupakan tanda yang normal, di mana dia akan menggenggam jari saya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks landau. Kita akan mengangkat posisi anak ini dalam tengkorak, kita akan memeriksa di bawah perutnya. Umur dia akan dapat mengekspresikan kepalanya ke belakang, mengekspresi panggul dan timbul, panggul juga dia akan dapat merefleksikan badannya seperti tadi, refleks susunan sentral. Jadi apabila sudah cukup umur 6 bulan, dia refleksi ke atas kepalanya, tangannya sedikit tengah dan juga bergerak. Kemudian kita akan kembalikan posisi balik ke semula. Kemudian kita melakukan refleks parasut, di mana kita akan menopangnya dalam posisi tengkurap dan kendali dijatuhkan serupa akan terjun pada daerah pendek. Refleks ini akan dinyatakan positif apabila kedua tangannya itu secara refleks diluruskan dan menangkap dirinya untuk bersimbangan pada permukaan dataran supaya dia tidak jatuh pada bayi yang cukup umur. Kemudian kita melakukan refleks menatap, di mana bayi akan kita tinggi untuk melakukan stepping testnya. Dimana kita melihat apabila dia dapat melakukan pergerakan kaki berjalan dengan baik. Kita perhatikan pada bayi yang cukup bulan. Apabila baik, berarti bayi sudah berjalan dengan bantuan. Selanjutnya adalah pemeriksaan cangkuk tubuh perineal. Kita menempatkan tangan kanan kita di bawah kepala bayi, saya menggunakan tangan kiri untuk berusaha mendekatkan kepala bayi pada dadanya. Ini CD. Kita akan melihat apabila kita akan memberikan tekanan yang cukup, minim, tidak terlalu berlebihan. Jangan memaksa apabila bayi tidak bisa, dan melihat apabila dia bisa menyentuh dada. Apabila tidak, berarti positif, merupakan tanda patologis. Kemudian kita melakukan carry sign, di mana kita melipat pahanya ke atas dulu, derajat berikan tekanan yang cukup, tidak harus memaksa. Kemudian kita akan naik ke atas ini. Kita akan fleksikan tungkai ke atas, sambil apabila ada refleksi dari carry sign yang positif. Itu berarti tidak bisa membentuk 135 derajat, ataupun tidak bisa membentuk 90 derajat saat tadi dilipat, ataupun ini 135 derajat. Kemudian pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan Brudzinski. Pemeriksaan Brudzinski pertama, kita akan menentukan tangan seperti tadi, seperti pemeriksaan kau duduk, menial, itu kepala sampai mencapai dadanya. Kemudian tangan satu lagi ditempatkan dadanya untuk mencegah diangkat ke badan. Jadi sebelumnya kita hanya melihat apabila kepalanya bisa menempel, terus sekarang kita sudah harus melihat apabila kepalanya bisa menempel tanpa bantuan otot dada. Ini positif apabila kedua kakinya pada saat dua pemeriksaan naik. Selanjutnya untuk pemeriksaan kedua dari Brudzinski, kita akan melakukan, kita pastikan persendian panggul, satunya lurus, dan kita lihat apabila yang satunya ikut. Apabila itu ini positif, Brudzinski 2. Kita coba perhatikan kontralateral. Dan selanjutnya untuk pemeriksaan terakhir adalah penekanan pada osteomaticum. Apabila ada positif refleksi, maka tangannya akan secara refleks berusaha untuk menghilangkan rangsangan pada osteomaticum tersebut yang dianggap refleks patologis. Kemudian terakhir adalah pemeriksaan Brudzinski 4, bila kita tekan osis pubisnya CD dan lihat apabila ada refleks pada ekstremitas inferior yang fleksi secara involuntar. Untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai Bu dan D. Jangan cepat yang D. Saya kembalikan selanjutnya ke D. Untuk pemeriksaan hari ini ditunjukkan bahwa dia ada kelainan patologis baik pada Brudzinski, kalau duduk ataupun refleks-refleks lainnya sebelumnya. Untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Apakah itu ada pertanyaan? Apabila tidak, jadi saya harapkan baik terus. Saya harapkan untuk baik terus sehat Bu. Terima kasih.